Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak terasa kita sudah sampai pada tanggal 5 Juli tahun 2020. Ini adalah minggu yang pertama di dalam bulan ini. Sebab itu saya menghimbau kepada semua keluarga untuk mengumpulkan keluarganya, suami istri dan anak-anak untuk bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan doa bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai kami sampai dengan awal bulan Juli ini. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan beribadah kepadamu Tuhan. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu. Dan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Kami memasuki ibadah ini dan kami serahkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Ini Hatiku Menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku, Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Inilah hati kami yang menyembah-Mu Tuhan, inilah hati kami yang memuji-Mu, inilah hati kami yang memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja,
Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau pencipta langit dan bumi yang layak disembah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Layaklah kau disembah, layaklah kau ditinggikan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bersama-sama kita mengatakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Segala kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang menyenangkan hatimu. Dan sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi umatmu yang ada di rumah masing-masing. Dan Roh Kudus mengurapi hambamu, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi berkat dan mempertumbuhkan iman kami. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kehadiran-Mu dan menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang Allah itu sabar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang seorang nabi Tuhan di dalam perjanjian lama atau satu tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Nahum. Nahum ini sekaligus adalah merupakan penulis daripada kitab Nahum, Bapak Ibu sekalian. Kitab Nahum ini adalah merupakan kelanjutan daripada kitab Yunus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu dan bahkan kurang lebih 2 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan Asyur yang pada waktu itu ibu kotanya adalah Niniwe atau yang biasanya disebut dengan bangsa Niniwe. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yunus telah membawa kota Niniwe kepada sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Dan pada saat zaman Yunus, Niniwe mengalami sebuah revival yang luar biasa. 120.000 penduduk, mereka mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Sehingga pada saat itu Tuhan meluputkan mereka dari malapetaka yang hendak ditimpakan kepada Niniwe pada saat itu. Ya saudara, bayangkan bahwa pada waktu itu terjadi suatu ledakan kebangunan rohani yang dahsyat. Sehingga Allah menunda penghakimannya terhadap Niniwe pada saat itu. Namun Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan bahwa setelah 150 tahun kemudian atau beberapa tahun berlalu, maka Tuhan merencanakan untuk
mendatangkan murkanya untuk kedua kali terhadap Nineve. Mengapa sehingga murka Allah akan terjadi untuk yang kedua kali terhadap Nineve pada saat itu? Karena yang pertama adalah Nineve meninggalkan Tuhan. Kalau tadi pada waktu zaman Yunus terjadi revival dan terjadi kebangunan rohani yang sangat luar biasa. Tetapi pada zaman Nahum pada waktu itu Nineve meninggalkan Tuhan. Dan mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka bukan menyembah kepada Allah yang hidup yang disembah oleh nenek moyang mereka. Tetapi mereka menyembah kepada patung. Mereka menyembah berhala. Dan mereka tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu. Yang kedua, orang Nineve ini kehidupan mereka bukan semakin baik tetapi justru semakin jahat. Kemudian bangsa Nineve ini mereka semakin bengis di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, bangsa Asyur ya di Nineve ini saudara-saudaraku, mereka mengalami masa kejayaan. Nineve menjadi sukses ya di dalam perekonomian mereka. Nineve ini adalah tempat di mana orang berhasil di sana. Ya, mereka berhasil membangun kotanya. Kemudian mereka berhasil membangun pagar temboknya yang tinggi. Yang dimana pada zaman itu kalau satu kota bisa membangun pagar tembok keliling kotanya. Maka itu adalah bangsa yang kuat dan bangsa yang berhasil saudara-saudaraku. Mereka memiliki 200 menara yang dibangun di sekeliling kota itu. Sehingga melalui menara itu maka kota itu akan dia awasi. Kemudian mereka bisa mengawasi musuh yang hendak masuk ke daerah mereka pada saat itu. Dan pada waktu itu adalah merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Suatu keberhasilan yang luar biasa. Bayangkan mereka memiliki 200 menara yang mengelilingi kota itu untuk mengamankan kota itu. Di kota Nineve semua orang hidup makmur. Dan di kota Nineve ini tidak ada seorang pun yang miskin di sana. Karena setiap orang yang membangun usaha di Nineve ini, mereka pasti berhasil. Mereka pasti akan mendapatkan keberuntungan. Mereka pasti sukses di dalam kehidupan mereka sekalian. Dan yang keempat adalah bangsa Asyur ini sombongnya luar biasa. Mereka itu congkak. Mereka itu tidak bermoral sama sekali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat bangsa Nineve pada zaman dahulu. Baik pada zaman Yunus. Kemudian pada zaman Nahum. Maka bangsa Nineve ini tidak berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di abad 21 ini. Di mana masing-masing negara menunjukkan kesombongannya. Masing-masing negara ingin menjadi negara yang kuat. Masing-masing negara ingin menjadi negara yang maju. Masing-masing negara ingin menjadi yang nomor satu atau menjadi negara superpower. Untuk itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing mereka ingin menunjukkan kekuatannya. Oh, dia adalah merupakan negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang mampu, negara yang bisa mampu mengatasi segala persoalan negaranya sendiri, kemudian persoalan di dalam dunia ini, saudara-saudara. Ini yang sedang terjadi pada saat-saat ini dan peristiwa pada saat-saat ini hampir sama ya, dengan Nineve pada zaman dahulu, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali inilah yang menyebabkan sehingga hukuman dan murka Tuhan sedang dicurahkan di dalam dunia pada saat ini. Bagaimana murka Tuhan telah dicurahkan di kota Nineve. Untuk kali yang kedua ini, Tuhan tidak memberikan pengampunan lagi. Maka saat ini pun Tuhan akan mencurahkan murkanya dan bahkan murka Allah sedang dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. Maka
apa yang dialami oleh Niniwe ini menjadi peringatan buat kita semua. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan pada saat ini bahwa kalau kita diberkati oleh Tuhan, kemudian kalau kita sukses, lalu kita berhasil dalam kehidupan kita, kita hidup makmur, kita tidak miskin, sekali-kali kita tidak boleh sombong terhadap semua yang kita miliki dalam kehidupan kita sekalian. Tapi justru sebaliknya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kalau hari ini kita ada, kita bisa memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan. Maka itulah saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Marilah kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa hari ini saudara dan saya ada bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkannya. Orang-orang sombong akan direndahkan. Kemudian Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua ayat ini kita belajar bahwa Tuhan sangat tidak senang dengan orang yang sombong. Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Tapi justru Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Maka itu di dalam Yesaya pasal 5 ayat 15 dikatakan bahwa manusia akan ditundukkan. Semua orang akan tunduk dan akan mempercayai akan kemahakuasaan Allah. Semua orang akan direndahkan. Orang yang sombong justru akan direndahkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dan yang berikut di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6 ini dikatakan Tuhan itu ada di tempat yang tinggi, namun dia melihat orang yang hina. Kemudian dikatakan bahwa dia mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tahu bahwa saudara itu sombong. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saya ini sombong. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Dan oleh sebab itu saudara-saudaraku, tidak pantas kita sombong. Karena kita tidak ada apa-apanya. Tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Maka marilah saudara-saudaraku, kita menjadi manusia yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati. Meskipun kita ini sudah sukses, meskipun kita sudah makmur, meskipun kita sudah berhasil, meskipun kita tidak miskin, meskipun kita sudah punya segala-galanya di dalam kehidupan kita sekalian. Kita tidak boleh sombong, tapi kita belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan semakin kita belajar untuk menundukkan diri kita pada Tuhan dan kita hidup rendah hati, maka sungguh Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kota Niniwe dengan kesombongannya, dengan kecongkakannya, dengan kesuksesan dan keberhasilannya, akhirnya mereka itu melupakan Tuhan dan mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Maka pada saat itulah muncul seorang nabi Tuhan yang bernama Nahum. Nahum dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Nahum mendapatkan firman Tuhan. Dan Nahum sendiri sangat terbeban untuk Niniwe pada saat itu untuk memberitakan penghakiman Allah kepada mereka. Karena mereka semua sedang sibuk. Ya, pada saat itu kemudian mereka tidak mengetahui rencana Tuhan terhadap Niniwe dan bangsa Asyur pada saat itu.
Dan Tuhan berbicara melalui Nabi Nahum pada saat itu untuk menyampaikan pada mereka bahwa penghakiman Allah akan turun atas Niniwe pada saat itu, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi sekaligus Nahum akan membawa kabar penghiburan ya kepada Yehuda dan juga kepada umat Israel pada saat itu, saudara-saudara. Memang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rencana penghakiman ini bukan berlaku kepada Israel dan juga kepada Yehuda karena mereka ini percaya kepada Tuhan. Tetapi rencana penghakiman ini akan dilaksanakan atau akan terjadi dalam kehidupan bangsa-bangsa kafir, yaitu Asyur pada saat itu. Sebab mereka tidak percaya pada Tuhan, sebab mereka lupa akan Tuhan. Begitu pula saudara-saudara dengan kejadian-kejadian yang sedang kita hadapi dalam dunia pada saat ini, saudara-saudara. Kita semua tahu ya bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melawan virus corona. Karena virus ini adalah merupakan murka Allah yang sedang dicurahkan di atas muka bumi ini. Dan ini dialami kurang lebih hampir 200 negara lebih. Manusia di dunia ini, negara-negara di dunia ini mereka pusing untuk menghadapi virus ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang saudara-saudara melindungi kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang melepaskan kita dari malapetaka dan murka Allah yang sedang melanda dunia pada saat ini. Sehingga saudara dan saya ada pada hari ini, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Puncak daripada penghakiman terhadap Niniwe pada saat itu adalah di dalam Nahum pasal yang ketiga. Di dalam Nahum pasal yang ketiga saya temukan di sana kurang lebih ada 9 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan melawan Niniwe. Saudara-saudara, siapa yang bisa melawan Tuhan? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan bahkan Tuhan yang berkuasa atas nyawa saudara dan saya. Dia berhak untuk memberikan kehidupan bagi kita dalam dunia ini. Dan dia juga yang berhak untuk mencabut nyawa kita. Siapa yang bisa melawan Tuhan, saudara-saudara? Dan kali ini oleh karena Niniwe meninggalkan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan menjadi lawan daripada Niniwe pada saat itu. Yang kedua, Niniwe menjadi rusak. Oleh karena mereka jauh daripada Tuhan, maka Niniwe rusak pada saat itu. Yang tadinya merupakan suatu daerah yang mengagumkan. Tadinya merupakan suatu daerah di mana semua orang ingin datang untuk berbisnis. Semua orang ingin datang untuk berdagang. Semua orang ingin datang untuk bekerja di situ. Tapi Niniwe menjadi rusak. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menjauh dari Tuhan dan mereka tidak percaya pada Tuhan. Yang ketiga, yaitu Niniwe menjadi kota yang tidak aman untuk ditempatinya. Tadinya menjadi kota yang menarik. Tadinya menjadi kota yang dirindukan oleh semua orang. Siapapun pada saat itu mereka pingin untuk datang ke Niniwe. Tapi sekarang Niniwe sudah menjadi kota yang tidak aman pada saat itu. Yang keempat, Tuhan mengizinkan musuh yang masuk di kota Niniwe. Kemudian menguasai kota itu, saudara-saudara. Walaupun mereka sudah membangun pagar tembok keliling. Mereka mempunyai 200 menara pada saat itu. Tapi kalau Tuhan sudah murka, maka pada pagar tembok tidak ada artinya. Menara tidak ada artinya. Semuanya itu sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima adalah api Tuhan menyala-nyala atas Niniwe. Api Tuhan sedang siap untuk membakar Niniwe pada saat itu. Yang keenam, di sana ada pedang yang terhunus. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang masuk di Niniwe?
maka mereka akan mati oleh karena pedang. Sebab di sana ada musuh yang sedang menjarah dan menguasai kota itu, saudara-saudara. Yang ketujuh, kota ini ditimpa malapetaka kemudian sakit penyakit. Sehingga yang kedelapan dikatakan bahwa tidak ada obat yang menyembuhkan penyakit mereka, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai pada hari ini, setiap ahli, mereka mencoba untuk mencari vaksin untuk bisa membasmi virus corona. Tapi sampai hari ini, belum ada satu negara pun yang bisa memastikan dengan jelas bahwa mereka punya vaksin atau mereka punya obat yang bisa mematikan virus corona ini. Peristiwa yang terjadi di Niniwe pada zaman Nahum hampir sama dengan saat ini. Kota ini ditimpa oleh malapetaka, ditimpa oleh sakit penyakit, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Dan yang kesembilan di sini, kota ini bagaikan kota hantu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini sekarang tidak aman bagi kita. Kita mau pergi ke negara ini kita takut. Mau pergi ke luar negeri takut. Mau pergi ke pulau-pulau kita takut. Mau pergi ke provinsi-provinsi kita takut. Mau bertemu dengan saudara tidak bisa. Karena apa? Karena virus corona ini, saudara-saudara, ada di mana-mana. Dan bisa saja menular pada kita dan juga bisa menular kepada orang lain. Niniwe merupakan bagaikan kota hantu pada saat itu, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada ampun lagi bagi Niniwe. Karena pada zaman Yunus, mereka sungguh-sungguh bertobat dan mereka berbalik pada Tuhan. Tetapi setelah 150 tahun kemudian, setelah zamannya Nahum, maka pada waktu itu tidak ada yang bertobat, tidak ada yang mau menyembah Tuhan, tidak ada yang berdoa pada Tuhan, tidak ada yang mau berpuasa, tidak ada yang minta ampun lagi kepada Tuhan. Maka harus terjadi ya, penghakiman terhadap mereka. Untuk itulah ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kengerian-kengerian yang sedang terjadi pada saat ini di dunia ini mengancam kehidupan kita dan masa depan kita. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita mewakili dunia ini. Mewakili keluarga kita di hadapan Tuhan. Dan kita punya tugas yang besar pada saat ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Tugas yang pertama adalah kita harus menasihati keluarga kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang ada di rumah, melalui mimbar ini saya ingatkan kepada saudara, bahwa saudara punya tugas, yaitu untuk menasihati keluarga saudara, suami, istri, anak-anak saudara, saudara bersaudara, teman, sahabat, kenalan-kenalan kita. Supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Dan saya percaya kalau kita ini menasihati keluarga kita, kemudian mereka setia pada Tuhan Yesus, maka mereka tidak akan ditimpa murka Allah dan bahkan mereka tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kesalahan besar yang dilakukan oleh Niniwe pada kebangunan rohani pertama kali zaman Yunus adalah sangat luar biasa. Tetapi mereka tidak terus-menerus menceritakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Sehingga berita tentang anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terhadap nenek moyang mereka itu terputus. Dan akhirnya keturunan berikutnya mereka meninggalkan Tuhan dan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Niniwe pada akhirnya dihukum oleh Tuhan dan ditimpa oleh murka Allah pada saat itu.
Marilah saudara-saudara, kita terus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan anugerah Tuhan, bahkan menceritakan ya kepada keluarga kita tentang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dan biarlah kita semua tetap setia, percaya kepada Tuhan dan terus mengiring Tuhan Yesus dalam hidup kita sampai akhir hidup kita sekalian. Yang kedua, tugas kita adalah kita harus berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini saudara dan saya ada, ini bukan oleh karena kekuatan kita. Ini bukan oleh karena kita bisa melindungi diri kita. Ini bukan oleh karena kita mengikuti protokol kesehatan, kita cuci tangan, kita pakai masker, kemudian kita makan makanan yang sehat, lalu kita beristirahat dengan cukup, kita minum vitamin dan sebagainya sehingga kita sehat dan kita ada pada saat ini. Tapi kalau kita ada pada saat ini merupakan anugerah Tuhan yang besar dan oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara dan saya mengerti ini dan saudara melakukan ini di hadapan Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi saudara dan saya. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita sekalian. Yang ketiga, kita harus merendahkan diri kita. Kemudian kita memuliakan Tuhan lebih daripada semua yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu harus dimuliakan lebih daripada semua yang ada di dalam kehidupan kita sekalian. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita sekalian, saudara-saudaraku, tidak boleh mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Kita punya mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya harta yang banyak. Semua itu adalah fana adanya. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan dalam semua itu. Kita tidak boleh membanggakan diri dan kita berkata aku yang paling kaya. Aku punya uang yang banyak, aku punya mobil yang bagus. Aku punya kekayaan 7 keturunan tidak habis dan sebagainya. Apa gunanya semua itu saudara-saudaraku tanpa Tuhan? Dan oleh sebab itu hari ini, marilah kita merendahkan diri dan kita memuliakan Tuhan lebih daripada semua yang ada. Terpujilah Tuhan, karena hari ini Tuhan memberkati kita punya rumah, punya mobil yang bagus, kita punya uang yang cukup supaya kita bisa hidup. Dan kita punya investasi yang lain-lain dan sebagainya. Tetapi kita harus sadar bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang layak untuk menerima hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Yang keempat, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi saya ulangi, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, jangan ada seorang pun yang hidup satu hari tanpa Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Biarlah setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Biarlah setiap hari begitu kita bangun pagi kita ingat Tuhan. Kita datang bersyukur pada Tuhan dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Hari ini aku bisa bangun pagi oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Sebab itu aku bersyukur dan berterima kasih padamu. Jangan ada jemaat yang hidup di luar Tuhan. Jangan ada jemaat Tuhan yang satu hari hidup tanpa Tuhan. Tanpa mengadakan Tuhan, tanpa berdoa pada Tuhan. Tidak mencari Tuhan. Tapi biarlah kita semua mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Memprioritaskan Tuhan sebagai nomor 1 dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan lupa pada malam hari ketika kita mau beristirahat. Tuhan juga menjadi prioritas bagi kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu kita tidur. Kita bisa bangun pagi, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Ada orang yang tidur, kemudian besok pagi tidak bisa bangun lagi. Tapi kalau kita bisa tidur, kemudian kita bisa bangun pagi, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam hari. Dan kita mau beristirahat, itu juga anugerah Tuhan. Jadi oleh sebab itu Tuhan itu harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari, bahkan 24 jam,
kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari begitu kita membuka mata, kita mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan berdoa. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan keluarga kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan kita dari malapetaka. Hanya Tuhanlah yang bisa melindungi kita. Dan hanya Tuhanlah yang bisa memberkati kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara-saudara. Pada malam hari sebelum kita beristirahat, kita harus datang pada Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai kami, memberikan rezeki yang cukup bagi kami, memberkati kami di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami sehingga kami hidup pada saat ini. Kalau ini semua dilakukan oleh saudara dan saya sebagai umat Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Dia akan selalu menyertai kita dan menolong kita, dan Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan segera masuk di dalam perjamuan kudus. Untuk itu, mari persiapkan perjamuan kudus. Dan silakan Bapak Ibu sekalian membagikan kepada anggota keluarganya masing-masing. Dan kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian, darahnya amat kuasa. Sesudah itu kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Dan sementara itu Bapak Ibu membagikan perjamuan kudus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus sayang, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus sayang. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat roti di tangan kanan saudara masing-masing dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita? Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Kalau saudara percaya bersama-sama katakan amin. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga sudah menerima perjamuan kudus. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian, iman kami semakin bertumbuh. Dan kami semakin setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Kami sudah menerima perjamuan kudus pada saat ini. Sebab itu kami percaya Yesus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Yesus. Kami yakin dan percaya kami sudah menerima cawan perjanjian baru dan darah Yesus
telah menebus kami dari segala dosa kami. Sehingga dengan demikian dosa kami diampuni oleh Tuhan. Kami dibebaskan daripada segala kutuk maut, kutuk kematian, bahkan kutuk kemiskinan. Sehingga dengan demikian hidup kami di dalam dunia ini boleh diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Dan juga hidup dalam dunia ini kami mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan. Dan lebih daripada itu, kami diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mencurahkan darah kayu salib supaya dosa kami diampuni dan kami diselamatkan serta memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat umat-Mu di rumah masing-masing bersama dengan keluarganya. Kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka semua, dan Tuhan akan memberkati mereka supaya mereka hidup dalam kasih karunia-Mu dan di dalam anugerah-Mu. Dan lebih daripada itu, keselamatan yang dari Tuhan akan turun atas rumah mereka dan atas keluarga mereka. Kami berdoa untuk kota kami Probolinggo, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk provinsi kami Jawa Timur, kiranya Tuhan melindungi provinsi kami dan Tuhan memberkati Jawa Timur. Dan supaya Jawa Timur ini diselamatkan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Supaya dengan demikian mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan khususnya di dalam menghadapi virus corona, kami percaya orang-orang yang percaya pada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Akan dinaungi oleh Tuhan. Akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, biarlah dalam situasi yang sulit ini, mereka boleh bertekuk lutut dan mereka boleh mengakui Engkau sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan mereka boleh percaya kepadamu. Dan pada akhirnya, mereka semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.